Terima kasih untuk kesempatan teman-teman Agape. Kita bisa bersekutu walaupun saya masih 2 kali mengikuti persekutuan bulanan kita ya. Saya minta maaf sebelumnya kalau nanti ada suara berisik-berisik ya, karena saya dekat dengan tetangga belakang itu. Sepertinya dia lagi memandikan anaknya yang masih kecil, sesama orang kita dari Medan. Jadi suka berteriak-teriak agak keras. Dan suara air cukup kedengaran dari rumah kami. Maklum kita di sini kan lagi berhimpitan sama tetangga. Ya. Ya, tadi terima kasih Pak, kesaksian teman-teman ya. Tadi Pak Musiko tadi mengatakan bahwa pelukan itu sebenarnya bisa mengurangi, membuat kita rileks katanya ya. Kalau tadi istri saya ada, pasti dia senyum-senyum, karena dia sebenarnya sudah menganjurkan itu dari sejak dulu. Kenapa? Karena sekarang dia lagi di rumah sakit, lagi di puskesmas, karena ada surat kesehatan yang harus diminta. Jadi memang dia juga senang melihat seperti ini. Seharusnya saya yang mengantar tadi, karena saya bilang saya ada persekutuan Agape, sehingga anak saya yang mengantar dia, karena tidak jauh dari rumah. Tapi karena kondisi lingkungan kami di sini lagi kondisi masih zona merah, sehingga harus prokes. Jadi terima kasih teman-teman untuk kesempatan hari ini ya. Saya masih bisa dikasih kesempatan untuk sharing firman Tuhan. Tapi sebelum sharing, kita berdoa dulu. Minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami bisa berbagi tentang firman-Mu, dan kiranya Roh Tuhan menyertai kami dan memimpin kami dalam pemahaman yang sesungguhnya tentang arti firman-Mu dalam kenyataan hidup kami sehari-hari. Di tengah-tengah kondisi sekarang yang tidak mudah bagi kami untuk menghadapi segala situasi yang ada, tetapi kami tetap percaya dengan iman bahwa Tuhan hidup, selalu menyertai kami dan selalu memberikan pertolongan bagi kami. Teman-teman kami Agape yang tidak bisa hadir hari ini, tetap kami doakan supaya dimanapun mereka berada, Tuhan Engkau menyertai mereka. Engkau tahu segala pergumulan yang mereka hadapi, dan Engkau menyertai dan berikan kekuatan bagi mereka. Dan kami semua juga yang hadir pada hari ini, kami ingin merenungkan satu bagian firman-Mu. Kiranya Tuhan menyertai kami dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Teman-teman Agape, saya tidak panjang lebar dan tidak mempersiapkan PowerPoint tentang khotbah hari ini, karena sebenarnya hanya bersifat sharing saja tentang salah satu kisah dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kisah Nehemia, yang saya bacakan bagi kita semua, yang terambil dari Nehemia pasal 4, ayat, sebenarnya pasal 4 semua ya, tetapi saya bacakan bagi kita ayat 14 dan ayat 14 saja ya. Demikian kata Nehemia 4 ayat 14. Kuamati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, dan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu, dan untuk rumahmu. Nah, ini satu nasihat Nehemia kepada bangsa Israel yang sedang berjaga-jaga, karena mereka sedang membangun reruntuhan tembok Yerusalem. Dan kita tahu, teman-teman Agape, bahwa Nehemia ini adalah seorang tawanan yang dibawa ke negeri asing, dan sebenarnya dari segi sosial dia sebenarnya sudah mapan di tempatnya bekerja, di istana, ya, di Puri Susan. Nah, tetapi di situ dia mendapat kabar yang tidak enak tentang kampung halamannya dan tentang saudara-saudaranya yang ada di Yerusalem. Karena di situ dikatakan oleh seorang yang membawa kabar itu yang bernama Hanani, katanya bahwa orang-orang yang masih tinggal di sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela.
Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Nah, inilah persoalan yang kita lihat dalam kisah Nehemia tentang keadaan yang berhubungan dengan pasal 4 ini. Dan apa yang dilakukan oleh Nehemia dengan kabar tersebut. Dan kita tahu jalan ceritanya bahwa Nehemia segera bertindak, meminta izin kepada atasannya untuk pergi pulang ke Yerusalem dan melakukan tugas panggilannya untuk memperbaiki dan untuk menguatkan saudara-saudaranya. Dan yang menarik, teman-teman, bahwa respon kabar ini membuat Nehemia, dikatakan di situ dalam ayat 4 pasal 1, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan yang tetap mengikuti perintahnya. Dan Nehemia di dalam menghadapi pergumulan ini, dia dikatakan bahwa dia duduk dan menangis. Nah, di sini kita bisa belajar tentang Nehemia, bahwa Nehemia adalah seorang yang memiliki hati. Yang memiliki hati untuk teman-teman yang sedang menderita. Khususnya sanak saudaranya yang ada di Yerusalem. Dan yang lebih menyakitkan bagi Nehemia bahwa tembok Yerusalem itu telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Dan kita tahu bahwa makna sebuah tembok itu adalah benteng pertahanan. Ya. Di mana tembok itu didirikan pada zaman dulu adalah sebagai suatu pelindung. Bukan saja pelindung dari peperangan, tetapi ada makna rohani dalam makna sebuah tembok, yaitu untuk menjaga supaya nilai-nilai moral yang asing tidak masuk ke dalam lingkungan umat Tuhan. Ya. Karena kita tahu bahwa selalu kejatuhan bangsa pilihan Tuhan itu adalah masuknya nilai-nilai yang asing ke tengah-tengah umat Tuhan. Dan inilah yang membuat hati Nehemia terharu. Bahwa pintu-pintu gerbangnya telah terbakar dan tembok Yerusalem telah terbongkar. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa Nehemia adalah seorang yang peduli akan orang lain. Dia sebagai tipe hamba Tuhan masa kini, ya, bahwa orientasi hidupnya itu mengarah keluar. Ya. Orientasi hidup yang mengarah keluar itu adalah salah satu pertumbuhan rohani yang positif. Nah, untuk apa dia peduli? Untuk apa dia menghabiskan tenaganya untuk peduli kepada orang yang ada di kampung halamannya? Nah, disinilah kita bisa belajar tentang ayat ini, bahwa apa yang dikatakan oleh Nehemia kepada orang yang sedang membangun tembok itu, ya, dan latar belakang di tengah-tengah pembangunan itu dia menghadapi tantangan, ya, saudara teman-teman semua. Dan tantangan yang dihadapi itu adalah dari Sanbalat, ya, 4 ayat 1. Ya, ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati dan ia mengolok-olok orang Yahudi. Nah, jadi inilah bahwa di dalam usaha kita untuk peduli dan membangun tembok, membangun reruntuhan dan memulihkan kembali situasi kondisi yang ada dalam pelayanan kita. Nah, kita menghadapi tantangan. Dan tantangan itu datang dari seorang pemimpin yang bernama Sanbalat, ya, gubernur di wilayah itu pada saat itu. Nah, apa yang kita lihat dari kisah itu? Dan Nehemia kemudian bangkit dan mengatakan, jangan takut. Jangan takut. Teman-teman agape di tengah-tengah usaha kita dalam membangun tembok dan memulihkan pintu-pintu yang runtuh, ya, membangun kembali moral-moral yang sudah rusak. Ya, kita mungkin mendapat tantangan olok-olok seperti Sanbalat. Bahwa Sanbalat masa kini juga pasti ada di sekitar kita. Ditambah lagi dengan Tobia, ya, dan beberapa orang lain dari orang Arab, Amon, dan seterusnya, yang mengatakan bahwa usaha itu adalah sia-sia. Tetapi disinilah kita melihat
teman-teman, bahwa ada nasihat dari seorang hamba Tuhan yang memiliki hati. Itu jangan kamu takut. Ya. Jadi jangan kamu takut itu adalah nasihat yang berulang-ulang kita temukan dalam Alkitab. Ya, apalagi di tengah-tengah wabah sekarang ini ya. Ya, ketakutan itu selalu melanda kita. Jangan kamu takut. Ya. Itu juga yang dihadapi murid-murid di dalam zaman di Perjanjian Baru ya. Oh, ketakutan itu adalah hal yang alami yang kita alami. Lalu kalau kita jangan takut, apa selanjutnya? Dan Nehemia katakan, ingatlah Tuhan. Ya, ingatlah Tuhan. Ya. Nah, disinilah kita melihat bahwa jangan takut dan mengingat Tuhan itu adalah suatu hal yang penting dalam pelayanan kita, bahwa kalau kita menghubungkan dengan Perjanjian Baru, ingat kata-kata Paulus ya, dalam Ibrani pasal 12 ayat 3 sampai 4. Nah, di situ dikatakan ya, dalam Ibrani pasal 12, ya, saya bacakan untuk teman-teman semua ya. Di situ dikatakan ya, dalam Ibrani 12 ayat 2 dan 3, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi kita, bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dan ayat 3, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Ayat 4, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Nah, jadi teman-teman agape yang dikasihi Tuhan, ingatlah akan Tuhan bahwa sebenarnya pergumulan saudara, teman-teman semua di tempat pelayanan itu pasti ada. Dan ingatlah Tuhan bahwa pergumulan kita itu belum seberapa, dan kita mungkin belum mencucurkan darah. Saya tahu mungkin Pak Musiko lagi di Amerika juga banyak pergumulan, Pak Cornel lagi di Mamuju, ya, dan teman-teman yang di Filipina, Pak Denny di Hong Kong, Kencarawati di Filipina ya, di teman-teman semua, Pak Buk Sustiawan yang jadi Ketua Sinode sekarang, ya, perjuangan kita di dalam menegakkan tembok-tembok yang runtuh di tengah-tengah kita, itu pasti akan menghadapi tantangan. Dan disinilah nasihat Nehemia kepada kita, ingatlah Tuhan. Ya, ingatlah Tuhan. Nah, dalam konteks Nehemia, dia mengatakan bahwa ingat Tuhan yang maha dahsyat. Dan kita menghubungkan dengan Perjanjian Baru nasihat Paulus bahwa ingatlah Tuhan. Bahwa Tuhan pun pernah mengalami hal yang sama. Ya. Kita tahu bahwa di tengah wabah sekarang ini, ya, saya mendapat informasi dari teman kami, ya, Pak Denny Supangat ya, yang selalu memberitahu kalau dia zoom-zooman dengan istri saya, karena mereka punya persekutuan alumni. Dia mengatakan bahwa banyak sekali hamba Tuhan sekarang di Jakarta ini lagi dalam proses rehabilitasi di tengah-tengah kondisi pandemi sekarang. Kenapa? Karena kehilangan jemaat. Di Surabaya seorang hamba Tuhan harus masuk panti rehabilitasi. Padahal jemaatnya itu besar, 800-an. Ya. Dia harus diterapi karena malah gangguan mental. Dan ada juga hamba Tuhan yang sudah sekarang banyak yang berkorban sendiri. Sudah seperti mengigau gitu ya. Ini tantangan kita. Ya. Tantangan. Dan nasihat selanjutnya, apa yang dikatakan oleh Nehemia kepada kita? Berperanglah bagi saudara-saudaramu. Ini panggilan peperangan, teman-teman semua. Panggilan peperangan. Ya. Dari konteks Nehemia mungkin ini ada unsur fisik ya. Tetapi harus kita kaitkan bahwa sebenarnya itu peperangan yang dilakukan oleh Nehemia adalah peperangan rohani sebenarnya. Ya. Peperangan rohani. Ya. Karena umat Tuhan itu memang sedang diterobos oleh nilai-nilai yang lain dari bangsa-bangsa yang lain. Ya. Tembok-tembok Yerusalem itu harus ditegakkan kembali. Ya. Bahwa tembok itu adalah perlindungan
dari ancaman bahaya dari luar. Dan disinilah kita melihat bahwa berperang adalah panggilan berdoa bagi kita. Kami sejak pandemi tahun lalu, bulan Maret ya kalau di Jakarta ya, kita mulai di lockdown, anak-anak tidak boleh sekolah, dan kita semua tinggal di rumah, dan gereja tidak boleh mengadakan kebaktian, ya. Dan kami bertekad di rumah, ya, sejak bulan Maret tahun lalu, dan saya katakan kepada istri dan anak-anak kita, tiap malam harus beribadah di rumah. Dan puji Tuhan, sampai tadi malam, kami belum pernah sedikit pun meninggalkan kesempatan yang baik itu. Dan itu nilai positif yang kami alami. Dan kami selalu berdoa. Ya, dari sejak bulan Maret, mungkin ada 1-2 hari yang bolong, tetapi mungkin karena kami lagi kurang enak badan. Tetapi kalau tahun ini saja, ya, belum ada yang bolong. Dan tiap malam kami usahakan selalu berdoa. Ya, karena kami tahu, ya, panggilan berperang itu adalah saat ini. Kita tidak berperang secara fisik, kata Paulus, ya. Sebab perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, kata Paulus dalam Efesus pasal 6. Perjuangan kita adalah melawan kuasa-kuasa yang lain. Nah, karena itu kata Paulus, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya. Perlengkapan senjata Allah, salah satu di dalamnya itu adalah berdoa. Ya, teman-teman yang sudah memiliki jam-jam doa, ya, itu adalah panggilan kita bersama-sama untuk terlibat di dalam kondisi saat ini. Ya. Dan kami pun tidak pernah lupa mendoakan teman-teman juga. Ya. Dan saya memang bertekad, ya, mungkin saya tidak bisa, ya, seperti teman-teman, ya, berada di tengah-tengah pelayanan yang luar biasa hebat. Ya. Tapi saya bertekad akan tetap hidup di dalam doa saja. Ya. Dan kami juga melihat bahwa anak-anak di rumah juga, puji Tuhan, semua Tuhan pelihara, ya. Bahwa nilai-nilai Injili itu masih tetap terpelihara. Saya punya laki-laki satu-satunya, saya selalu tes dia, ya. Ya, kalau di jalan-jalan, kami lagi jalan di luar, ada teman-teman yang naik motor besar itu, saya tes dia. Saya bilang sama dia, Papa bisa belikan kamu yang motor gede seperti itu, mau nggak? Saya coba dia gitu. Dia bilang, untuk apa, ya? Untuk apa? Saya nggak perlu yang begitu. Nah, saya bersyukur dalam hati, ya, ternyata anak-anak yang Tuhan kasih kepada kita, kepada kami, juga sudah mulai memiliki nilai-nilai hidup sederhana. Ya. Anak saya yang tua malah sekarang terjun ke dalam pelayanan SOS Children Village, gitu, ya. Di mana SOS Children Village itu suatu lembaga NGO yang mengayomi anak-anak di seluruh desa-desa di seluruh dunia, dan Indonesia itu ada beberapa desa. Ya. Dan dia mau masuk ke dalamnya untuk mengambil bagian, walaupun hanya sebagai karyawan kecil, ya, tetapi dia mau untuk terlibat khususnya dalam fundraising, supaya anak-anak yang berada dalam asuhan SOS Children Village itu bisa tertolong. Nah, disinilah saudara, teman-teman Agape, ya, bahwa panggilan kita untuk berdoa dan berperang saat ini adalah panggilan yang sangat dibutuhkan oleh dunia ini. Memang kalau kita membaca juga tentang doa-doa dalam buku-buku, saya juga beberapa kali sering mengulang-ulang membaca, ya, tentang doa dari Philip Yancey, ya. Dan juga dari Richard Foster, ya, Dallas Willard, dan buku Simon Chan itu, ya, tentang teologi spiritualitas. Bahwa mereka semua mengajarkan tentang bagaimana sebenarnya berdoa. Dan memang doa itu juga perlu kehati-hatian, bahwa sebenarnya doa itu adalah tindakan pertama yang menghubungkan kita, menghubungkan doktrin dan praktek. Dan doa itu juga perlu dilatih, ya, karena doa itu adalah sarana kasih karunia, ya, tempat kita bertemu dengan Tuhan. Nah, tetapi Simon Chan, ya, dalam bukunya Teologi Spiritualitas mengajarkan kepada kita, mengingatkan bahwa budaya modern itu yang menonjolkan perasaan juga sering menggunakan keterampilan berdoa untuk pemuasan, tujuan pemuasan diri. Nah, jadi melalui doa kita sebenarnya juga sedang berperang untuk menyingkirkan keegoisan daging kita. Ya, orang Farisi juga berdoa.
dan bahkan berpura-pura berdoa di persimpangan jalan yang ramai. Malah mereka menggunakan doa untuk meneguhkan kebenaran mereka sendiri. Nah, demikian kata Simon Chen ya. Dan mereka akhirnya berdoa kepada dirinya sendiri. Nah, saudara, teman-teman agape yang dikasihi Tuhan, doa adalah panggilan kita. Itulah peperangan kita saat ini. Ya. Dan kita menghadapi pergumulan yang sama. Dan Tuhan pasti akan menyelesaikan persoalan ini bagi kita. Dan kita pasti yakin ya, sadar, saya punya feeling, perasaan bahwa tahun ini pasti wabah ini akan segera tertanggulangi. Sepertinya setahun ini manusia begitu bodoh. Manusia begitu menonjolkan kemampuannya untuk menguasai teknologi. Tetapi Tuhan mempermalukan kecerdasan manusia. Ya, hanya dengan virus yang tidak terlihat. Ya. Hanya dengan virus yang kecil yang tidak terlihat. Ya, manusia jadi kelabangkan. Mana kemampuan manusia selama ini? Ya, dan kelihatannya Tuhan masih mengizinkan untuk beberapa bulan lagi kita seperti ini. Ya, ada nilai-nilai positif yang kita alami dan kami mengalaminya. Ya, kami bisa berdoa selama 1 tahun lebih dan sampai tadi malam kami tetap bisa bersekutu berlima. Saya punya anak 3 dan istri. Ya, dan khususnya untuk kondisi bangsa dan negara kita. Terima kasih teman-teman, dan doa kami kiranya apa yang dikatakan oleh Nehemia ini memberikan kekuatan bagi kita, bagi teman-teman di tengah-tengah tugas pelayanan di tempat masing-masing. Tuhan memberkati. Oke, amin. Apakah saya minta Pak Musiko pimpin kita dalam doa? Oke, terima kasih Pak Firman untuk firman Tuhannya, sangat memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa ya. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kesempatan yang indah dan hak istimewa yang Tuhan berikan bagi kami untuk mendengar suara Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hamba-Mu, Pendeta Firman Tarigan yang telah Tuhan pakai untuk menjadi alat di tangan Tuhan di dalam menyuarakan isi hati Tuhan untuk kami. Bapak, terima kasih oleh karena di tengah-tengah pergumulan, tantangan, bahkan tanggung jawab yang Kau percayakan kepada kami di dalam pelayanan ini, sesungguhnya kami tidak seorang diri. Ada Tuhan yang menyertai kami. Ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Ada Tuhan yang berjanji, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan Engkau dan sekali-kali aku tidak akan membiarkan Engkau. Terima kasih untuk panggilan-Mu agar kami mengarahkan hati dan mata kami tertuju kepada Tuhan. Bukan kepada situasi, bukan kepada lingkungan, bukan kepada apa yang terjadi. Oleh karena sesungguhnya Engkau lebih besar dari situasi dan pergumulan, bahkan tantangan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, oleh karena Engkau juga mengingatkan kami bahwa kami berada di battleground. Kami berada di tengah-tengah kancah peperangan rohani. Dan terima kasih untuk perlengkapan rohani yang Tuhan beri bagi kami, oleh karena Engkau hanyalah sejauh doa. Tuhan, tolonglah kami untuk terus menyatakan kebergantungan kami secara mutlak kepada Tuhan. Karena kami menyadari keterbatasan kami. Kami menyadari ketidakmampuan kami. Hanya Tuhan yang sanggup memampukan kami, dan hanya Tuhan yang bekerja di dalam dan melalui hidup kami semua. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Engkau memberkati kebenaran firman-Mu ini, dan Engkau memeteraikannya di dalam hati kami masing-masing. Berkatilah hamba-Mu, Pendeta Firman, dan seluruh keluarga, dan berkati kami semua, seluruh keluarga besar Agape, dimanapun Tuhan mempercayakan kami di dalam pelayanan. Biarlah kiranya sepanjang hari-hari di depan kami Tuhan, mata kami terus tertuju kepada Tuhan semata-mata. Dan biarlah kiranya berkat Tuhan melimpah dan menyertai kami semua. Karena dalam nama Yesus Tuhan yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga.
Amin. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Velo. Untuk moderatornya siapa? Doa terusnya.